Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita, sehingga dalam keadaan yang ditimpa musibah silih berganti seperti COVID-19, kita masih tetap diberikan kekuatan berupa imun yang tinggi untuk menghadapi realita bahwa penyakit tersebut belum usai di negeri kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai Nabi yang minadzulumati ilan nur, yang mengeluarkan umatnya daripada gelap atau masa-masa tersulit kepada masa-masa kejayaan atau terang benderang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan esai yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan Darul Arqam Madiyah yang dilaksanakan oleh pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari sampai 18, yang saya beri judul dengan moderasi beragama sebagai modal keberagaman. Kenapa saya mengambil judul moderasi beragama sebagai modal keberagaman? Bahwa penting kiranya kita memahami latar belakang secara sosiologis dan historis masyarakat Indonesia yang terbilang heterogen atau berbeda-beda. Nah, berbeda-beda tersebut menimbulkan keniscayaan atau bisa saja dalam kontrak sosial menunjukkan masalah-masalah baru, dan implikasinya bisa saja kita tidak dapat membendung karena saking kuatnya perbedaan tersebut. Tetapi moderasi beragama meniscayakan perbedaan, maka salah satu alternatif menarik yang ditawarkan dalam konsep moderasi agama adalah bagaimana masing-masing kelompok, masing-masing individu dan agama-agama dapat melakukan dialog terbuka untuk menemukan bahwa agama mengajarkan perdamaian, agama mengajarkan persatuan, dan agama tidak mengajarkan perilaku ekstrim ataupun perilaku radikalisme yang dapat menghujat atau dapat membahayakan hidup masyarakat secara umum. Baik, saya membagi dalam judul moderasi beragama sebagai modal keberagaman, saya membagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama adalah fenomena moderasi agama yang eksklusif. Kedua, membingkai ekstremisme dengan moderasi. Ketiga, konsep alternatif moderasi beragama. Keempat, mengapa penting moderasi beragama. Kemudian yang kelima, Islam sebagai entitas multivokal. Yang pertama, fenomena moderasi agama yang eksklusif. Memang secara sosiologis dan historis kita sangat memahami bahwa ternyata fenomena ekstremisme atau radikalisme terbentuk dari masyarakat yang secara paham keagamaan hanya satu arah, dalam artian bahwa orang-orang yang berpaham eksklusif dalam artian radikal dalam konteks tertentu tidak menggabungkan unsur-unsur penting dalam kehidupan kita, sehingga klaim truth atau klaim kebenaran hanya dilakukan untuk kelompok-kelompok mereka. Hal tersebut tentu saja kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi, karena seperti yang saya sebut tadi bahwa dalam konteks keindonesiaan kita adalah masyarakat yang sangat
keragaman tinggi atau beraneka ragam, atau disebut juga dengan heterogen pluralistik. Nah, hal tersebut sehingga kita perlu menemukan alternatif atau gerakan alternatif apa untuk membendung yang kita sebut dengan pemahaman keagamaan yang eksklusif atau hanya kita sebut dengan satu arah. Nah, sehingga judul kecil yang saya buat kedua adalah membingkai ekstremisme dengan moderasi. Kenapa ekstremisme atau radikalisme ini perlu dibendung dengan moderasi? Pertama, moderasi beragama meniscayakan perbedaan. Kedua, moderasi beragama menampung segala unsur, menampung segala pendapat ataupun perbedaan-perbedaan yang lain yang tercermin dalam kehidupan masyarakat yang heterogen tersebut. Sehingga Islam yang dipersepsikan oleh sebagian orang atau kelompok ekstremisme tadi adalah bukan Islam atau ajaran Islam yang dipandang hanya untuk kelompok mereka, atau hanya klaim truthnya adalah kebenaran tersebut untuk kelompok mereka. Sebaliknya, Islam yang kita asumsikan dalam ruang publik adalah Islam yang rahmatan lil alamin, dengan tujuan akhir terbentuknya negara yang adil, makmur, berdaulat dan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam Muhammadiyah disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat kita sangat cepat tersinggung ketika berdampingan atau dihadapkan kepada isu-isu yang bersifat sara, atau misalnya persoalan agama, suku, ras, dan budaya. Tapi hal tersebut hendaknya kita membingkai dengan moderasi beragama sehingga hal-hal tersebut dapat dijaga dengan baik, sehingga tidak ada ketersinggungan, tidak ada yang tersinggung ketika kita membahas hal-hal yang bersifat sara, dalam artian bahwa moderasi hadir untuk mengakomodasi paham-paham tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam judul kecil saya menuliskan tentang konsep alternatif moderasi beragama. Jadi penting moderasi beragama dijadikan sebagai alternatif, gerakan alternatif untuk membendung gerakan-gerakan radikalisme atau ekstremisme tersebut. Nah, selanjutnya kenapa harus moderasi beragama? Nah, seperti yang disampaikan oleh Az-Zumardi Azra dalam bukunya, bahwa masa depan Islam tidak ada yang lain kecuali dengan Islam wasatiyah, Islam yang menjadi rahmatan lil alamin bagi semua kelompok. Dan misalnya dalam Esposito menyebutkan bahwa Islam bukan agama monolitik gitu. Jadi Islam dalam hal ini hadir sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang rahmatan lil alaminnya tidak terbendung oleh tembok-tembok besar, tapi rahmatan lil alamin itu menembus sekat-sekat perbedaan, baik perbedaan ras, suku, agama, ataupun perbedaan-perbedaan lain yang mencolok. Tentu hal tersebut yang kita harapkan alternatif atau gerakan alternatif tentang moderasi beragama hadir untuk menumpang atau dapat menginisiasi gerakan-gerakan perdamaian, gerakan-gerakan kemanusiaan yang hal-hal tersebut, gerakan perdamaian dan kemanusiaan menurut Imam Al-Ghazali masuk dalam kategori maqasid syariah yang disebut sebagai ad-daruriyat, atau tataran yang paling tinggi atau yang paling urgent. Karena menurut Imam Al-Ghazali, hifzun nas atau 5 konsep maqasid syariah yang ad-daruriyat, yaitu hifzul aqal, hifzul din, hifzul mal, hifzul nafs, dan hifzul nafs adalah 5 dari konsep maqasid syariah yang penting dalam tataran ad-daruriyat atau yang urgent, sehingga semua pihak, semua elemen masyarakat, berbagai semua agama ataupun semua ras, suku harus ikut andil dalam gerakan-gerakan perdamaian dan kemanusiaan. Karena dalam hal ini Islam bukan agama monolitik yang hanya dijadikan sebagai satu sumber bahwa
Islam yang menjaga perdamaian, Islam yang menjaga kemanusiaan, tapi agama-agama yang lain, suku ras dan budaya yang lain juga ikut berpartisipasi dalam menjaga kemanusiaan dan perdamaian untuk keselamatan manusia secara umum. Lebih jauh misalnya Haidar Nasir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan bahwa Islam sejatinya merupakan ajaran tengahan yang berkomitmen pada pembentukan umat tengahan atau wasatiyah, yang watak Islam pada umumnya adalah ummatan wasatan atau umat tengah, yang disebutkan misalnya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, selanjutnya tidak lupa perlu kiranya kita membahas terkait dengan moderasi beragama dalam perspektif, atau kita berusaha untuk menemukan konsep maqasid syariah secara definisi atau pengertian. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya, saya bacakan dalam tulisan saya bahwa moderasi beragama lahir dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan, yang dalam hal ini tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Atau bahasa Arab disebut dengan tawasud atau tengah-tengah. Makanya dalam judul saya menulis bahwa moderasi beragama sebagai modal keberagaman. Secara kebahasaan, moderasi dan tawasud adalah satu padanan kata yang menuju kepada ketengah-tengahan atau sifat berhati-hati, tidak berlebih-lebihan dan tidak berkekurangan. Dia berada di tengah yang mampu menjaga, atau menurut Haidar Nasir, menurut Abdul Mu'ti, moderasi beragama dapat mempersatukan paham yang terlalu ke kanan-kananan ataupun paham yang terlalu ke kiri-kirian. Kemudian yang terakhir saya tuliskan dalam tulisan saya adalah Islam sebagai entitas multivokal. Ini lebih eksplisit menyebutkan bahwa ada tujuan-tujuan seperti saya yang sebutkan tadi, maqasid syariah yang disebutkan Imam Al-Ghazali. Dalam hari ini Islam harus hadir sebagai pioner, atau Islam yang pertama kali menginisiasi. Kenapa penting? Kenapa harus Islam misalnya? Entitas multivokal berbicara masalah Islam hadir sebagai sebagai inisiator bahwa perdamaian, tentang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai dasar Islam, yang dalam hal ini orang yang mengaku beragama Islam atau seorang muslim harus hadir untuk membela nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai perdamaian tadi. Kita tidak bisa menutup mata atau memandang sebelah mata bahwa kita mengklaim turut bahwa Islam itu adalah agama yang benar dalam konsep teologis, tetapi kita lupa bahwa dalam konsep praksis ada tugas-tugas atau nilai-nilai yang perlu kita jaga. Oleh sebab itu, dalam esai yang saya tulis, saya menekankan kepada pendekatan praksis atau lebih kepada sosiologi. Bagaimana melihat kondisi masyarakat fenomena belakangan ini terkait dengan tindakan-tindakan ekstremisme yang dapat menghujam tatanan bangsa. Tentu hal tersebut kita mengucapkan duka cita yang sangat besar atas tindakan-tindakan ekstremisme yang secara pemahaman tidak dapat kita tolerir sama sekali, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian yang diajarkan oleh Islam secara eksplisit. Ya, tentu saja sebagai kesimpulan, saya menekankan dua nilai penting yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah ta'awun untuk negeri yang dicetuskan pada Milad Muhammadiyah 106 2018 lalu, kemudian moderasi beragama yang dicetuskan Muhammadiyah belakangan ini yang menjadi nilai penting. Ta'awun untuk negeri mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam nilai perdamaian dan kemanusiaan, sedangkan moderasi beragama mengajarkan untuk menjadikan Islam sebagai entitas penting untuk menjaga perdamaian dan kemanusiaan. Demikian, terima kasih. Billahi bisabil haq, fasabil khairat.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.